langsung keluar soal-soal secara real time. Jadi anak belajarnya bisa rileks, nggak tegang gitu ya. Terus juga sepengalaman saya itu lebih gembira anaknya. Jadi aspek dari joyfulnya itu tercapai dengan cara asesmen Whitecross ini. Nah, ini manfaat asesmen dengan pemanfaatan teknologi. Ada efisiensi dan kecepatan. Nah, ini asesmen yang tadi, yang barcode tadi, itu lebih cepat dan efisien. Jadi langsung ketika pembelajaran itu selesai, langsung asesmennya juga selesai. Yang kedua, ada umpan balik secara real time. Si murid bisa langsung mengoreksi tingkat kognitifnya dia, sejauh mana dia berada di level mana sih dia. Nah, itu juga penting ya. Yang ketiga, analisis data yang akurat. Nah, teknologi juga membantu guru menganalisis capaian pembelajaran. Ini penting ya. Jadi capaian pembelajaran udah sampai mana, udah ada di level mana. Ini juga banyak yang diabaikan. Terus yang terakhir, pembelajaran yang adaptif, yaitu menyesuaikan dengan kesulitan dan materi. Jadi pembelajaran yang berbasiskan teknologi ini bisa menyesuaikan dengan level kesulitan, entah itu C1, C2 sampai dengan ke C6. Mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk panelis dari SMK Radita Yuda Pagade. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke sesi diskusi ataupun pertanyaan, kita berikan tepuk good job ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Ketika saya sampaikan tepuk good job, prok 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 good job, prok 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 good job, prok 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 good job. Wah, gitu ya Bapak Ibu. Tepuk good job. Good job. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Wah, keren sekali ya. Mengambil tema hasil belajar murid dari SMK Radita Yuda Pegadaian. Luar biasa implementasinya dari pelatihan pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, saya akan buka sesi diskusi. Cukup 2 pertanyaan ataupun sanggahan atau umpan balik. Dipersilakan 2 orang saya buka. 1 Pak Ajis. Cukup? Gak ada lagi? Kalau misalkan gak ada lagi berarti cukup 1 saja. Ya, Pak Haji Muad. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ajis terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan dari panelis SMK Radita Yuda, saya menangkap dari pembicaraannya terutama dalam hal asesmen apa yang disampaikan. Tepuk tangan dong untuk Radita Yuda, luar biasa dalam penyampaiannya, sangat detail ya. Ada di dalam benak saya ketika dalam pembelajaran mendalam, asesmen itu kan ada asesmen diagnostik, formatif, kemudian sumatif. Tadi disampaikan oleh panelis baru menyampaikan asesmen diagnostik ya, dengan pemanfaatan teknologi yang luar biasa, kecepatan dan sebagainya lah tadi ya. Nah, di dalam capaian pembelajaran, misalkan ada 3 pertemuan Bapak, ya ada 3 pertemuan. Apakah memang asesmen 3 itu harus dituangkan di dalam PP atau juga memang harus diimplementasikan pada saat pertemuan itu? Itu pertanyaannya. Ya, jadi apakah setiap pertemuan harus ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, kemudian sumatif? Pertemuan kedua juga sama, apakah diagnostik, formatif, sumatif, dan seterusnya seperti itu. Apakah itu harus dilaksanakan di dalam pembelajaran yang panelis sampaikan? Itu saja mungkin Pak Dudun ya tentang asesmen. Sekali lagi tepuk tangan untuk SMK Radita juga ya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Abdul Aziz yang sudah memberikan tanggapan ataupun sanggahan. Silakan untuk dijawab terlebih dahulu Pak, sebelum nanti ke Pak Haji Muad untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sejauh saya belajar mengenai asesmen, terutama dalam ini kaitannya sama RPP atau modul ajar. Jadi idealnya setiap RPP ataupun modul ajar itu dibikin per pertemuan idealnya, bukan satu RPP 3 bahkan sampai 5 pertemuan. Itu sebenarnya kurang baik Pak. Itu melihat dari situ satu. Yang kedua, apakah asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik itu dilakukan setiap saat? Jawabannya adalah untuk asesmen diagnostik itu ada 2. Yang pertama itu asesmen non kognitif. Yang kedua asesmen kognitif. Kalau yang asesmen non kognitif itu bisa dilakukan 1 semester 1 kali. Yang non kognitif. Kalau asesmen yang kognitif baiknya setiap pertemuan untuk mengukur pencapaian setiap level dari perbab materi yang kita ajarkan. Itu untuk asesmen awal, asesmen diagnostik. Yang kedua asesmen formatif. Asesmen formatif ada 2. Yang pertama itu asesmen as learning, yang kedua asesmen for learning. Asesmen as maupun for ini idealnya, sekali lagi saya bilang ideal, itu tiap pertemuan. Karena apa? Karena nanti kalau kita bikin secara sempurna, grafik pertemuannya itu kelihatan dari efektifnya ataupun dari psikomotornya. Ada perkembangan dan grafiknya di situ. Nah itu bagusnya kayak gitu Pak. Termasuk asesmen sumatif atau asesmen of learning yang saya sampaikan di barcode tadi, itu sumatif atau of learning. Ini juga bagusnya tiap pertemuan. Kenapa? Karena setiap pertemuan itu beda materi. Antara hari ini sama besok itu materinya beda. Walaupun melanjutkan, tapi itu beda. Nah bagusnya setiap materi itu ada levelnya. Ini sampai di mana si anak? Secara kognitifnya ataupun afektif baik psikomotornya. Jadi grafiknya kelihatan dalam 1 semester nanti pencapaiannya sudah sampai mana. Ya kurang lebih kayak gitu jawabannya Pak. Baik, terima kasih untuk panelis yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ajis ya. Bagaimana Pak Ajis? Seperti ya penjelasannya ya. Barangkali untuk Pak Haji Muad, saya berikan kesempatan bukan pertanyaan, berikan semangat saja kepada Radita Yuda karena timekeeper sudah angkat-angkat saja nih, gitu ya. Berikan semangat saja Pak Haji untuk ke SMK Radita Yuda. Tapi sebentar Pak Dudut. Waktunya sudah habis Pak, mohon izin. Saya moderator Pak. Iya, saya moderator puasa ya, bagaimana? 2 jempol buat panelis dua-duanya yang di depan. Mudah-mudahan ya semoga lebih hebat lagi dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Semua Bapak Ibu. Oke, ini soalnya tim Kuipernya sudah sepakat bersama Bapak Ibu ya. Karena memang kalau perbincangan ini harusnya minimalnya 1 jam ini per sekolah, sehingga nanti akan terkupas jelas ini Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana saya sebagai moderator membantu kegiatan ini banyak kurangan dan banyak hilaf. Saya akhiri, tetap semangat Bapak Ibu. Dilanjutkan ke sekolah yang selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.